Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Selamat datang kembali di Pagala Channel. Video kali ini kami akan membahas siapakah Ali Imran yang namanya menjadi surat ketiga di dalam Al-Quran. Al-Imran adalah nama salah satu surah di Al-Quran dan menjadi surah ketiga setelah Al-Baqarah. Surat ini terdiri dari 200 ayat dan memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Lantas, siapakah Al-Imran hingga namanya dimuliakan Allah Ta'ala dan diabadikan di dalam Al-Quran? Untuk itu, berikut ini adalah ulasan mengenai keluarga Al-Imran. Keluarga Imran atau Al-Imran adalah salah satu keluarga mulia dalam kurun sejarah. Allah Ta'ala telah memilih mereka dibanding keluarga lainnya dan menjadi tanda nyata keagungan mereka. Hal itu sebagaimana termaktub dalam firman Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing sebagai satu keturunan yang sebagiannya turunan dari yang lain, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah Al-Imran ayat 33 sampai dengan 34. Dikutip dari laman kisah Muslim, keluarga Imran dinisbatkan kepada seseorang yang bernama Imran bin Madsan bin Al-Asar bin Al-Yud bin Sulaiman bin Daud alaihissalam. Nasabnya tersambung sampai ke Nabi Daud alaihissalam. Dalam bahasa Ibrani, Imran disebut dengan Imran, dan buku-buku Nasrani namanya disebut dengan Yuhakim. Keluarga Imran dikenal sebagai turunan cabang terakhir orang-orang beriman dari keturunan Bani Israel. Namun antara mereka dengan Nabi Yakub terpisah beberapa kurun lamanya. Meski menjadi keluarga yang beranggotakan sedikit orang, tetapi memiliki kedudukan yang agung. Imran dan istrinya menjadi contoh dari keluarga yang berhasil mewujudkan cita-cita dalam membangun sebuah keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari keluarga Imran nantinya lahir generasi yang mulia dan memiliki pengaruh besar bagi umat manusia. Salah satu yang paling mulia adalah Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Istri Imran bernama Hanan binti Fakuda. Ada juga yang menyebutnya Kauda bin Kubaila. Hanan adalah seorang wanita yang tekun beribadah sebagaimana kisahnya dalam Al-Quran. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menasarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu, terimalah nasar itu daripadaku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Quran Surah Al-Imran ayat 35. Imran dan Hannah memiliki dua orang putri, yakni Asya dan Maryam. Putri sulungnya bernama Asya yang kemudian dinikahi oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Asya merupakan ibu dari Nabi Yahya alaihissalam. Ada juga mengatakan bahwa ia adalah bibinya Maryam dan bukan saudara perempuannya. Putri kedua Imran adalah Maryam, yakni wanita ahli ibadah dan suci. Ia merupakan ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Putri Imran yang satu ini merupakan wanita terbaik dan tersempurna sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam sebuah hadis. Lelaki yang sempurna jumlahnya banyak dan tidak ada wanita yang sempurna selain Maryam binti Imran dan Aisyah istri Fir'aun. Dan keutamaan Aisyah dibandingkan wanita lainnya sebagaimana keutamaan atas tasrih dibandingkan makanan lainnya. Hadis riwayat Bukhari 5418 dan Muslim 2431. Orang-orang Yahudi menuduhnya melakukan zina. Tuduhan itu bahkan dilontarkan saat Maryam masih hidup maupun setelah wafatnya. Sementara Al-Quran telah mensucikan Maryam dari tuduhan keji tersebut, tidak hanya dalam satu ayat, bahkan di banyak ayat. Allah menyebut orang-orang Yahudi sebagaimana orang-orang yang kufur karena menuduh Maryam berzina. Sebagaimana firman Allah Ta'ala,
Dan ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat Rabb-Nya dan kitab-kitabnya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat. Quran Surah At-Tahrim ayat 12. Nabi Isa alaihissalam adalah cucu pertama Imran sekaligus Rasul dan kalimah Allah yang dia sampaikan pada Maryam. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Quran Surah An-Nisa ayat 171. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Isa alaihissalam ke Bani Israel untuk mendakwai mereka tentang tauhid dan menyembah Allah semata. Hal itu Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad Muhammad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Quran Surah As-Sahaf ayat 6. Nabi Yahya adalah hamba dan utusan Allah yang juga keturunan keluarga Imran. Beliau putri dari Nabi Zakaria alaihissalam, menantu Imran, dan merupakan perwujudan doa Nabi Zakaria yang terkabul. Nabi Yahya juga merupakan kabar gembira bagi yang ayah setelah mencapai usia yang tua, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya seraya berkata, ya Tuhanku, berikanlah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mi'rab. Katanya, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu, Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh. Quran Surah Al-Imran ayat 38 sampai dengan 39. Nabi Yahya adalah seorang pemuda yang cerdas yang diberi keistimewaan akhlak. Beliau senantiasa duduk di mihrab ilmu, senang mengkaji Taurat, berilmu, dan mengamalkan kandungan kitab suci itu. Nabi Yahya adalah orang yang berbicara dengan kebenaran dan tidak takut terhadap celaan dan ancaman orang-orang yang zalim. Demikian sahabat, riwayat singkat tentang mengenai siapa Al-Imran. Keluarga Imran adalah keluarga mulia yang di kemudian hari menurunkan manusia mulia seperti Nabi Isa dan Nabi Yahya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita tentang jejak dan sejarah Islam. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Sekali lagi, untuk membangun Pagala Channel dan agar kami lebih bersemangat untuk membuat video-video yang jauh lebih menarik tentang jejak dan sejarah Islam, jangan lupa sahabat untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan tekan tombol lonceng. Terima kasih, sampai bertemu kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.